Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Akhirnya kesampaian juga untuk bikin konten ini ya. Konten upgrade VGA dari rakitan PC yang cuma pakai prosesor iGPU, teman-teman ya. Jadi ini adalah PC yang dirakit ke gua tahun lalu ya. Ini punya pelanggan gua, waktu itu rakitnya April 2025 ya. Konten yang ini pakai 8.600 GB, harganya masih 10,2 juta guys. Sekarang 15 juta aja itu 8.500 GB guys. 8.600 GB mungkin 17 juta sekarang. Gua nggak tahu harga komponen makin gila banget ya. Ini udah masuk 1 Februari. Gua nggak tahu harga 1 Februari gimana, infonya bakal naik. Tapi kita berdoa aja semoga nanti cepet turun ya. Oke, di video kali ini yang akan di-upgrade VGA ya, sama ganti pasta ya. Untuk VGA-nya sebenarnya belum datang, tapi di upgrade-nya ke VGA ini teman-teman ya, Zotac RTX 5060. Ini tuh PC-nya pakai 8600G, power supply-nya pakai FSP Vita BD 650. Itu sebenarnya sampai ke RTX 5060 Ti masih bisa teman-teman ya, tapi ownernya milih 5060 dulu. Ya nggak apa-apa juga, itu udah enak banget teman-teman ya. Dan step-stepnya ini udah gua tulis juga ya. Jadi kalau kalian mau upgrade dari prosesor APU Ryzen seri G terus nambah VGA, nah ini step by stepnya ya. Pertama, gue akan turunin VRAM-nya dulu, balik ke default, karena pada saat gue rakit ini tuh VRAM-nya kan bawaannya 512 MB. Gue waktu itu naikin antara ke 2 GB atau ke 4 GB, gue lupa. Kita turunin dulu jadi 512, terus kita buka-buka casingnya, kita lepas cooler, kita bersihin pastanya, kita pasang pasta, terus kita harus narik kabel untuk 8 pin VGA-nya teman-teman ya, dari kolong, dari power supply. Terus nanti pada saat VGA-nya datang, jangan lupa bikin video unboxing teman-teman. Jadi gue akan kasih rincian semuanya sedetail mungkin ya ketika kalian mau upgrade VGA. Terus abis di unboxing, VGA-nya dipasang, dinyalain, install driver, terus kita testing benchmark game gitu ya. Kita sambil lihat coolernya aman atau enggak, sama si VGA-nya aman atau enggak ya. Dan gak usah lama-lama ya, karena ini PC-nya masih dibungkus. Gue akan buka dulu ya PC-nya, habis itu kita nyalain, kita lihat VRAM-nya, baru kita turunin, oke? Oke teman-teman, ini dia PC-nya ya, sudah dikeluarkan dari dus dan dari bubble-bubble-nya ya. Ini poin plus juga teman-teman kalau kalian bawa PC kemana-mana, di bubble di bagian dalamnya ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, ini kondisinya memang ada berdebu di depan, di atas ya. Namanya pemakaian 1 tahun, debu kayak gini masih tipis sih menurut gue ya. Oke, dan ownernya memang minta ke gue hanya untuk ganti pasta dan upgrade VGA. Jadi kita tidak ngebersihin PC-nya teman-teman ya. Di sini gue udah colokin ke listrik dan langsung aja kita nyalain dulu ya PC-nya ya. Nah, PC-nya nyala teman-teman ya. Gue tuh lupa waktu tahun lalu tuh ini fan itu udah gue pasang atau belum ya. Seingat gue sih nggak berjarak kayak gini deh kayaknya waktu itu. Lebih rapat lah, tapi nggak masalah juga sih ya guys ya. Dan untuk kayak gini, ini sirkulasi udah aman banget. Masuk ke layar, kita tinggal tunggu dia masuk ke Windows. Gue pengen lihat dulu ini VRAM-nya waktu kemarin itu berapa, sama suhu idle-nya berapa. Karena sebenarnya guys, kalau waktu kita make PC ini udah selama 1 tahun, bahkan ini belum 1 tahun ya, itu tuh ganti pasta tuh sebenarnya belum wajib teman-teman ya. Dan anggaplah lu make PC-nya juga itu baru 2 tahun, selama suhunya masih di bawah 85, biasanya gue nggak ganti pasta. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan ganti pakai pasta ini teman-teman ya, MX Arctic ya. Yang MX6 ini udah mantep guys. Nih. Oke. Jadi Windows-nya ada update, jadi kita tungguin dulu sampai kelar ya. Oke, PC-nya nyala. Mantap. Nah guys, ternyata di sini VRAM-nya gue naikin jadi 4 GB ya, dan untuk suhu idle kayak SSD ini masih aman. Terus juga untuk suhu prosesor ya ada di 40-an 50-an ya. Tertinggi di 65, ini masih di bawah 85, sebenarnya masih aman banget. Tapi nanti kita akan ganti pasta. Sama biasanya gue kalau misalkan upgrade VGA kayak gini, kalau misalkan kalian dari Ryzen terus mau masang VGA RX,
itu ya udah kalian tinggal install driver terbaru teman-teman. Tapi kalau misalkan kayak gini nih, ini kan nanti upgrade-nya ke RTX. Biasanya gue akan install dulu driver RTX sampai clear, abis itu di add remove program gue uninstall si AMD software ini teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai DDU boleh-boleh aja. Cuman sampai saat ini gue pribadi belum pernah nyoba pakai DDU teman-teman ya. Jadi gue kan emang ada PC konten juga teman-teman tuh ya. Kadang gue ganti VGA-nya RX, RTX atau Intel A kayak gitu. Gue biasanya selalu kayak gitu teman-teman. Install driver terbaru, hapus driver yang lama lewat si add remove program. Tapi kalau misalkan kalian lebih prefer pakai DDU, aplikasi DDU ya nggak apa-apa juga gitu teman-teman. Next kita akan masuk ke BIOS teman-teman ya. Kalian bisa shutdown atau restart ya. Lalu nanti spam aja tombol delete di keyboard sampai dia masuk ke BIOS ya. Oke, kita sudah masuk ke BIOS-nya ya. Ini motherboard MSI Pro B650MA Wi-Fi ya. Tiap motherboard, tiap brand caranya beda-beda. Gue udah pernah bikin tutorialnya sih kayak yang ASRock Gigabit, terus Asus, terus MSI, cara naikin iGPU. Nah, untuk nuruninnya caranya kebalikannya. Kalau kalian nggak nemu untuk motherboard kalian cari aja di YouTube. Banyak banget tutorialnya yang udah bikin-bikin orang lain juga ya. Oke, kita akan turunin teman-teman ya. Kita harus masuk ke Advanced Mode. Pencet F7 juga bisa atau langsung klik juga bisa. Di sini ada tab setting, lalu ada advance, di sini ada integrated graphic configuration. Nah, ini yang udah gue ganti tahun lalu, teman-teman ya. Jadi bawaannya itu auto, terus gue ganti jadi 4 GB ya. Jadi sekarang gue akan balikin lagi jadi auto seperti ini. Kalaupun misalkan kalian mau bikin ini jadi 64 MB atau 128 ya bisa aja sih. Cuman kalau gue lebih prefer auto aja lah ya, balikin ke default gitu. Gue orangnya sangat default. Dan kalau misalkan kayak bang, gue mau matiin total, mau disable, bisa aja. Misalkan mau di disable gitu. Cuma untuk disable ya, kalian nanti harus pasang graphic card ya di sini ya. Itu harus dipasang teman-teman. Karena kalau misalkan kalian udah disable terus kalian nggak pasang graphic card, entah RX entah RTX, dia nggak akan bisa masuk ke layar lagi karena si integrated grafiknya kalian matiin ya. Jadi gue lebih saran auto aja. Cuman balik lagi nih preferensi kalian masing-masing. Mau dibikin 512 MB auto kayak gini, mau dimatiin, mau berapa ratus MB itu terserah ya. Kalau gue prefer di auto kayak gini. Kalau udah pencet F10, lalu yes lagi, tinggal tungguin masuk ke Windows. Sudah masuk ke Windows lagi teman-teman ya, dan di sini iGPU-nya udah balik default jadi 512 MB ya. Berarti untuk nurunin iGPU kita udah clear ya. Ini PC, sekarang gua akan shutdown. Lalu abis itu kita akan ganti pasta si coolernya. Oke, sekarang kita akan ganti pastanya teman-teman ya. Untuk ganti pasta kalian bisa lepas coolernya, bisa pretelin dulu, bisa dibersihin. Cuman untuk kali ini gue nggak akan bersihin ya, jadi gue hanya akan lepas PWM. Untuk RGB-nya nggak gue lepas karena dia udah nyangkut ke belakang. Dan ini gue nggak perlu lepas si fan ini juga. Dan cooler ini itu gampang teman-teman, jadi hanya ada baut di kiri dan di kanan. Tuh. Jadi gue nggak perlu bongkar ribet lah pokoknya untuk si cooler ini. Masih aman-aman aja. Nah ya. Cuman memang karena kabelnya tidak panjang ya di sini, jadi kita harus posisinya pas ya. Oke, untuk ngebersihin biasanya gue pakai tisu kering aja sih guys, agak ribet-ribet ya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai isopropil alkohol, ya itu boleh, itu lebih better teman-teman. Oke, cuman gue biasanya pakai tisu kering kayak gini ya. Pakai tisu baru lagi buat di si coolernya ya. Kalau gue biasanya kayak gitu. Tuh, karena ini juga udah cukup bersih teman-teman. Dan ini pun setelah 1 tahun sebenarnya masih dibilang cair ya enggak guys. Dibilang kayak semen juga enggak. Oh, ini pastiin bersih. Pokoknya patokan bersihnya tuh ketika kita ngelap di sini udah kagak ada lagi lah. Kagak ada lagi, gimana sih kalimat gua? Udah kagak ada bekas pasta yang nempel di tisu teman-teman. Oh, udah nggak ada abu-abu lagi. Nah ini udah guys. Kalau udah tinggal kasih pasta lagi ya. Gue pakai MX Arctic. Pasta tuh banyak sebenarnya. Kalian mau pakai Kingpin, mau pakai Arctic, udah bagus kok guys ya. Kalian misalkan beli Arctic MX4 juga itu udah bagus. Nah udah deh, tinggal taruh di tengah gini. Gue biasanya naruh sebiji jagung aja. Itu udah lebih dari cukup kok.
Oke. Kayak gini kita tinggal pasang lagi kayak tadi. Ya simple guys. Simple. Dan ini tergantung coolernya guys. Ada beberapa cooler yang emang harus bongkar, ada beberapa yang gampang. Untuk yang ini jujur, si cooler Olympus ini masih gampang banget. Dan untuk suhu Ryzen 8000 itu memang biasanya ada di 50-60an naik turun sih guys. Kadang dia bisa nyampe 70. Cuman ya itu masih aman-aman aja. Oke. Ini udah clear. Buat mastiin pakai obeng ini. Dan buat cooler sampai nggak bisa muter aja itu udah cukup guys. Nggak usah sampai kayak wah sampai kayak kalian masang baut-baut motor atau mobil guys yang harus ditekan gitu. Nggak usah guys, ini masih sebatas itu. Kalau udah colok lagi deh PWM nya, udah deh clear. Ini gue nggak nyalain sekarang ya teman-teman ya. Gue nunggu VGA dulu, baru abis itu kita nyalain sekaligus kita install driver sambil testing teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau satu-satu juga boleh guys. Jadi misalkan kayak gue tadi tuh nyalain dulu PC-nya, terus ngecek dulu VRAM-nya berapa, masuk ke BIOS, turunin VRAM, save lagi, ngecek lagi VRAM, matiin lagi, ngebongkar lagi, itu boleh kalau mau satu-satu kayak gitu. Anggaplah dari sini lu nyalain lagi buat tes suhu, itu boleh juga, misalkan mau nunggu. Atau misalkan kalian mau langsung juga boleh guys, jadi dari awal itu kalian udah langsung ganti pasta, terus udah langsung pasang VGA, kalian lihat VRAM-nya langsung turunin, itu juga bisa. Jadi ganti pasta, pasang cooler, nyalain PC, masuk BIOS, VRAM turunin, langsung F10, masuk ke Windows, install driver, langsung tes, itu juga bisa. Cuman kali ini gue step by step aja ya. Sekarang kita tinggal tunggu si VGA-nya datang, si RTX 5060-nya datang. Oke, sekarang kita akan mengeluarkan kabel 8 pin VGA-nya ya. Nah, sambil nunggu VGA-nya datang. Oke. Nah, untuk kabel 8 pin ya, biasanya ada di kolong, guys. Nih. Tuh, ini udah gua rapihin. Waktu itu ya, jadi udah tinggal pakai karena ownernya bilang mau ada upgrade kalau nggak salah. Tapi di sini kabelnya berdebu, jadi paling kita harus lap-lap dulu, kita bersihkan, lalu nanti tinggal masukin ke kolong sini dan dikeluarkan dari sini teman-teman kabelnya ya. Oke guys, kabelnya udah gue masukin ke kolong ya. Nih, udah gue keluarin di sini. Kalau udah gini kita bisa tutup lagi teman-teman. Oke, ini balik lagi tergantung casingnya ya. Untuk casing ini jujur gampang guys untuk opsi upgrade-nya. Harga terjangkau, udah dapat 4 fan ya, Olympus C50. Nah, nextnya kalian harus ngebuka ini guys ya, si PCI covernya. Beberapa casing ada yang bisa dilepas pasang, beberapa ada yang harus dipatahin. Nah, kita lihat nih iniannya ya. Nah, ini ada di posisi kedua teman-teman. Biasanya VGA yang kita beli itu ada 3 slot atau 2 slot. Kalau untuk 5060 ini dia 2 slot teman-teman. Jadi yang ini dipatahin, yang ini dipatahin teman-teman, di atas bawah ya. Kita buka pakai obeng. Gue biasanya selalu tekan pakai obeng sih guys ya. Tadi nomor 2 dan 3 ya. Jadi gue getok gini. Tuh, ini juga sama. Buat awalnya doang. Kalau udah kayak gitu, nanti tinggal pakai tangan di sini. Karena ini sistemnya dipatahin. Nah, oke. Kalau kalian rakit PC udah langsung mau VGA, patahin ini dulu baru masukin motherboard ya. Oke, sama kalian harus hati-hati juga di daerah sini, kadang suka ada posisi ngejendol, jadi perhatiin dulu sebelum kalian motong. Nih ya. Oke, sekarang kita tinggal pasang VGA-nya. Oke guys, ini dia VGA-nya udah datang ya, cuman alamatnya nggak gua liatin karena spoiler nanti. Intinya kalau kalian belanja VGA kayak gini, gua kan selalu beli di Nano Komputer ya. Ini packingannya pasti begini guys. Bentukannya selalu seperti ini. Ini kita buka ya. Dalamnya ada VGA sama kwitansi dari toko biasanya. Nih, gue sih sarannya kalian 1 kali tag guys ya. Di unboxing sampai nyala. Sampai nyala dulu aja. Oke.
Oh ya, kalau di gua bisa semuanya guys ya. Jadi kalian misalkan mau upgrade gini bisa. Cuman PC-nya harus bersih guys. Gua ada alergi sebenarnya. Terus misalkan kalian bangga nih, gue nggak mau rakit, cuman mau beli VGA aja doang nih, tapi ditesin bisa nggak? Bisa. Beli PSU doang dites bisa. Sama gue fleksibel, boleh. Chat dulu saja. Bisa atau tidaknya nanti kita bicarakan. Nah, ini ada kwitansi guys ya. Oke. Ini nih, takutnya kelihatan alamatnya guys. Guys, ini kwitansinya saya ambil dulu ya. Tuh, ini ada kwitansinya lah ya. Tuh 5060 nano komputer ya. Oke, begini kita tinggal buka ya. Beberapa VGA itu ada yang segelnya masih utuh, ada yang udah dibuka guys. Kalau misalnya udah dibuka kayak gini, berarti sama distributor udah ditempelin stiker garansi guys ya. Stiker segel dari distributornya. Nah, ini 5060-nya ya. Oke. Oh, ini ada segel garansi ini dari Sia Raya ya guys ya, yang dipukul dan kawan-kawan. Begini kita tinggal buka aja guys plastiknya. Oke, kita buka semuanya. Kita buka sama ini, kita buka ini, kita buka. Kita udah tinggal pasang aja VGA-nya sekarang ke si PC-nya. Nah, tadi kan kita udah ngebuka ini, udah ini kabelnya ya. Ini jangan lupa dicetrekin, bagian ini buka, udah ditinggal dipasangin aja si VGA-nya ke sini. Ini harus pas ya guys ya. Kenapa jadi ragu deh gue? Masang VGA doang aja kayak salting. Nah, ini kita pasang. Nanti file unboxing ini juga akan gue iniin guys ke folder di PC-nya, karena abangnya harus nyimpen video unboxingnya guys. Nah, kalau udah kayak gini nanti dari motherboard nyoloknya jangan ke dari monitor ada kabel HDMI atau DisplayPort, nyoloknya jangan ke motherboard lagi, colokinnya ke RTX-nya ya guys ya. Ini gue matiin dulu lampunya biar tidak silau. Apa guys, durasinya agak lama dikit, yang penting ini clear, jadi teman-teman tahu nih proses upgrade atau pas unboxing itu jangan sampai potong guys. Ini kabel kawat, terus ini gue colokinnya pakai kabel DisplayPort ya. Terus ini mouse, keyboard sama LAN aja. Oke. Sip, ini udah. Sekarang kita colokin ke listrik ya, pasti power supply-nya udah on. Colokin ke listrik, nyalain PC, nyalain monitor. Nah, kalau udah gini, kita nyalain PC-nya ya. Oke, PC udah nyala. Tunggu masuk layar, ini 8 pin udah nyolok ya. Kipas juga udah muter, tinggal tunggu masuk ke layar. Nah, kalau udah gini sebenarnya udah berhasil teman-teman ya. Kita udah tinggal update driver VGA-nya ya. Nah, tinggal tungguin. Sip, ini udah masuk layar. Gua download dulu driver si Nvidia-nya ya. Kalau download driver mah gampang ya guys, tinggal masuk ke website Nvidia, cari aja Nvidia, terus tinggal pilih dari sini GeForce, terus RTX 50 series, terus ini pilih yang 5060 dan Windows 11. Udah fine,
kita pakai yang paling baru. Nah, ini yang 59186, terus tinggal view. Udah deh, download. Kalau misalkan kalian pakai RX, tinggal cari tuh AMD driver ya. Buat nginstal driver VGA ini tinggal diklik 2 kali aja ya. Terus nanti tinggal tungguin sama next gitu-gitu doang guys ya. Tinggal di yes. Oke. Tungguin sampai penuh. Tinggal di next. Oh ya guys, pada saat kalian pasang graphic card ya, di sini biasanya speaker belum ada ya guys ya. No audio device. Jadi install dulu driver graphic cardnya, baru nanti si audio akan ada guys. Nah, udah tinggal agree and continue, next. Udah tinggal tungguin sampai dia kelar. Nah, pada saat nanti proses kayak gini guys, layar itu akan ngeblink guys. Jadi dia akan hitam gitu ya, akan hitam terus akan nyala lagi atau ngeblinking kayak gitu. Itu normal ya teman-teman ya, itu normal. Kalau udah selesai, biasanya ada opsi restart now ya. Kalian bisa langsung aja guys di restart aja, nggak usah lama-lama ya. Oke, tinggal tungguin deh sampai balik lagi ke desktop. Kalau udah gitu, ini udah selesai. Sudah selesai restart. Ini gue udah buka 2 aplikasi ya. Di sini 5060 di GPU Z udah kebaca ya, yang 8 GB, dan di sini juga masih kebaca kok grafik bawaannya, karena memang tadi kita tidak disable ya, kita bikin default aja ya. Gue lebih saran default aja teman-teman, karena kalau misalkan anggaplah kita nggak tahu hari apa sih, entah VG-nya tiba-tiba dijual lah, atau misalkan ada apes, terus nanti ini si GPU-nya disable, kita nggak bisa nampilin ke layar lagi karena grafik bawaannya mati gitu, kalian matiin, disable. Jadi mendingan default aja, setidaknya kalau ada apes nanti kalian masih bisa colokin lagi ke motherboard guys ya, biar nampil ke layar. Dan jangan lupa juga pokoknya dari layar harus colokin ke si grafik cardnya ya, ke sini. Entah mau pakai DisplayPort atau HDMI, colokinnya ke sini, jangan ke motherboard. Oke. Terus buat suhu ini idle masih sama sih guys di 50-an ya, prosesornya tertinggi di 60-an. Ini bisa sampai 70 sih pede gua. Karena untuk Ryzen 8000 tuh memang dia suhunya jumpingannya guys. Cepet naik, cepet turun, cepet naik, cepet turun. Emang kayak gitu, apalagi kalau pakai cooler tower kayak gini. Pakai water cooling aja dia suka jumping. Dan kedepannya kalau ownernya pengen ganti water cooling, casing ini juga support gitu guys ya. Terus untuk grafik cardnya suhu idle di 30-an, ini aman banget. Pokoknya selama di bawah 85 derajat gue masih cuek guys. Mau suhunya 30, 40, 50, 60, 70, bahkan 80 gue masih cuek. Masih di bawah 85 tuh masih lampu hijau, 85 ke 90 itu lampu kuning, 90 ke atas baru lampu merah tuh, baru gue was-was ya. Oke, sekarang kita benchmark game ya guys ya. Paling 1 game aja harusnya udah cukup sih teman-teman ya. Sebelum testing game, di sini gue akan uninstall dulu ya guys ya AMD software yang grafik bawaannya guys. Nah, ini bisa di uninstall. Nah, ini juga bisa di uninstall. Itu 2 aja sih yang biasa gue uninstall teman-teman. Jadi ini jalannya udah pakai si Nvidia-nya. Nah, yang ini nih yang di uninstall. Sama aja caranya, tinggal next doang nih, uninstall. Udah deh. Nah, ntar dia ada your display may flicker, dia akan ngeblinking lagi teman-teman. Kalau udah clear, kita bisa restart dulu teman-teman ya. Kita sudah selesai restart dan sekarang kita akan cek dulu guys ya resolusinya sama refresh rate-nya, karena ini suka kelewat guys. Jadi kita klik kanan, display setting. Nah, nanti di sini ada resolusinya. Ini monitor gue ini 2K 180 Hz ya, kita pilih yang mentok di 2K. Terus nanti di bawah ini ada advanced display, kalian klik. Nah, ini Hz-nya kalian ganti guys ya, sesuai monitor kalian. Karena monitor gue 180 ya, gue ganti ke 180. Nanti dia akan ngeblinking, terus keep change. Udah deh, kalau udah kayak gini kita udah tinggal jajal testing game. Oke guys, kita udah masuk di game Cyberpunk ya. Ini gue set di 2K full screen, settingan grafiknya ray tracing overdrive, sama teksturnya di high ya, pokoknya dimentokin semuanya ya. Kita lihat dapat berapa hasil FPS-nya, sama stabil atau tidak. Oke guys, ini kita dapat 30-an FPS, suhu VGA di 60-an, suhu prosesor ada di 70-an ya. Oke, memang kalau mau lebih dingin ya pakai water cooling teman-teman ya, tapi balik lagi masih di bawah 85 derajat, cuek aja ya.
Ini hasil kayak begini udah aman banget sih menurut gue ya. VGA stabil, nggak ada aneh-aneh. Di set mentok ya, ini 2K mentok. Oke. Kalau misalkan pengen suhunya lebih rendah ya turunin aja ya 2K high gitu juga udah bisa sih, dapat FPS juga bisa lebih tinggi gitu guys. Jadi ini mah masih aman-aman banget dan kinclong pokoknya. Tidak ada aneh-aneh lah. Cyberpunk kayak gini benchmarknya cuma semenit biasanya. Kagak makan waktu lama. Nah, oke guys, kita udah clear ya. Rata-rata di 30 fps-an, udah resolusi mentok kayak gini udah lebih dari cukup teman-teman ya. Suhu memang ada di 70-an untuk si prosesornya. Kalau VGA turun lagi ke 50. Ini sih normal ya teman-teman ya untuk cooler tower kayak begini. Nanti kalau misalkan pengen lebih dingin ya mau nggak mau ganti water cooling teman-teman. Karena suhu untuk di Ryzen 8000 itu memang sering banget jomplang ya. Jadi ini teman-teman jangan kaget juga kalau kalian baru rakit pakai cooler tower yang ini kan harganya cuma 200 ribuan, suhunya naik ke 70, ke 80 ya itu masih fine-fine aja, masih di bawah 85, jadi cuek aja ya. Oke, semua udah clear, VGA juga udah aman, berarti video kali ini kita sudah selesai teman-teman ya. Jadi kurang lebih untuk upgrade begitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Kalau ada yang mau rakit bisa gas aja DM Instagram gue namanya Gani GP.